Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Fauzia Budiman dari kampus STKIP Bina Mutiara Sukabumi, kampus Sukaraja, program studi PGSD semester 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan landasan pendidikan tentang sosiologis dan antropologi yang diampu oleh Bapak dosen Pak Gilang Mas Ramadan MPD. Nah, langsung saja kita ke presentasi. Selamat menyaksikan. Pengertian sosiologis. Selo Sumadjan tahun 1974 menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Jadi jelas bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat dan merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut. Oke, ciri-ciri utamanya yang pertama, sosiologi bersifat empirik, didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hasilnya tidak spekulatif. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, artinya berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi. Abstraksi itu merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat hingga menjadi teori. Yang ketiga, sosiologi bersifat non-etis, artinya tidak mempersoalkan masalah kebaikan dan keburukan fakta, tetapi tujuannya adalah menjelaskan fakta secara analitis. Contohnya, seorang guru masuk ke dalam kelas, lalu guru tersebut mengucapkan salam kepada siswa, dan semua siswa akan menjawab salam tersebut. Hal ini bisa kita sebut sebagai interaksi, dan interaksi semacam ini akan selalu dipelihara tetap seimbang supaya tercapai tujuan yang diharapkan, yaitu adanya perubahan sikap dari siswa yang berupa tingkah laku yang dapat diamati oleh guru. Perubahan-perubahan sikap ini biasanya tidak ia sadari. Ruang lingkup sosiologis. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Apabila hubungan tersebut ditimbulkan oleh manusia yang aktif satu sama lain, maka akan terjadi interaksi sosial. Hubungan sosial dan interaksi sosial yang dialami manusia, lingkupnya makin lama makin luas dan makin berkembang. Interaksi tersebut mulai dari hanya 2 orang, kemudian berkembang menjadi banyak orang, sampai antara kelompok dengan kelompok atau antara bangsa dengan bangsa yang lainnya. Di mana manusia tidak dapat hidup menyendiri dan tergantung pada orang lain. Motif interaksi biasanya dilandasi suatu tujuan tertentu. Motif dan tujuan dari pihak-pihak yang berinteraksi bisa sama atau bisa juga berbeda. Contohnya, dalam bidang pendidikan, ada guru dan ada juga siswa. Tugas guru sebagai pendidik atau penyalur ilmu, sedangkan siswa sebagai peserta didik atau penerima ilmu. Artinya, antara guru dan siswa memiliki motif bidang yang sama, namun memiliki tujuan atau peran yang berbeda. Oke, pengertian antropologis. Secara harfiah, antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Artinya bahwa manusia dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu sudut biologi dan sudut sosiobudaya. Namun dalam peninjauannya tidak melihat manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosiobudaya secara terpisah-pisah, melainkan secara keseluruhan, yaitu sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Ruang lingkup antropologis. Di Indonesia,
Antropologi telah berkembang luas hingga ruang lingkup dan batas lapangan penyelidikannya paling sedikit mempunyai 5 masalah penelitian khusus, yaitu: pertama, sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologis. Yang kedua, sejarah terjadinya aneka ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Yang ketiga, sejarah asal, perkembangan, dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia. Yang keempat, perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Yang kelima, mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Demikian luasnya ruang lingkup objek antropologi hingga dirasakan adanya subdisiplin dan antropologi. Sebagai contoh, di bidang pendidikan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras bersatu dalam satu lingkungan sekolah. Setiap anak mempunyai ciri khas tersendiri, dan dari keanekaragaman itulah ada satu tali pengikat kuat yang merasa bahwa semua merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, di bawah lambang negara kita, yaitu burung Garuda, tertera kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang berbeda di sini adalah cara hidupnya atau kebudayaannya. Nah, itu dia presentasi saya tentang landasan pendidikan sosiologis dan antropologis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.